kata lainnya, ini informasi mengenai dampak kebijakan dibukanya keran impor pabrik tekstil tanah air bertumbangan. Badai PHK melanda, ribuan buruh sudah menelan pil pahitnya. 34 tahun lah. Ya, semua karyawan itu dirumahkan. Ya, 34 tahun mencari rejeki dengan bekerja di pabrik tekstil. Seperti ini upaya kaya Roni menyambung hidup belakangan ini. Berjualan makanan juga ikhtiar lain dilakoni. Pasca ia jadi salah satu buruh yang dirumahkan, pasca pabrik tekstil bertumbangan. Pabrik di Karanganyar, Jawa Tengah tempatnya bekerja salah satunya. Dan tak kurang 500 pekerja lainnya bernasib sama sepertinya. Jadi garmen itu sudah berapa tahun? 34 tahun lah. Terus bisa diceritakan kenapa kok kena PHK itu Pak? Kok dirumahkan? Nah, saat ini kan perusahaan ya mengalami kolab lah istilahnya. Sudah beberapa tahun mulai dari COVID lah. Itu bayarannya sudah tidak normal. Bayaran itu cuma janji-janji terus. Nah, janji-janji itu tuh mungkin tanggal 5 nanti muncul lagi, tanggal 5 tidak dipenuhi, muncul lagi tanggal 10 nanti muncul lagi. Lelaki 56 tahun ini mau tak mau menelan pil pahit dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menerima kenyataan perusahaan yang juga beralasan tak mampu bertahan. Terus setelah dirumahkan ini kesibukannya seperti apa Pak? Ya, teman-teman ada yang jualan, ada yang seperti saya sendiri samping di rumah ya jualan seperti ini. Kalau sore itu jualan lahik, nasi kucing ya, terus itu ada mie, nyemek, misalnya itu samping saya. Kaya Roni baru satu cerita. Faktanya di Kabupaten Karanganyar saja tercatat lebih dari 1.500 buruh terdampak kolapsnya industri. Ini baru dari satu grup perusahaan. Kejelasan nasib, pesangon hingga gaji yang tertunda. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah benarkan ada imbas termasuk pemutusan hubungan kerja pada ribuan buruh. Dampak sejumlah pabrik tekstil di Jawa Tengah tutup. Setelah kita cek di lapangan, ya, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari Perindustrian dan Perdagangan mengecek PT tersebut. Jadi ini memang adanya relokasi. Perusahaan ini relokasi dari Semarang ke Grobogan, gitu. Memang di beberapa tempat lain pun demikian. PHK ini terjadi yang disebabkan karena faktor global, gitu. Turut menanggapi, sejumlah ekonom ungkap kondisi ini imbas kebijakan tanpa perhitungkan imbas pada warga. Dan harus ada solusi sebagai penanggulangan dampaknya. Tekstil di Indonesia mayoritas masih padat karya. Dari sisi itu kita dengan kata lain memang untuk menciptakan skala ekonomi yang bisa menghasilkan produk yang kompetitif ini sulit tercapai sebenarnya. Kalau kita lihat aspek utamanya ya itu lebih kita lihat dari aspek penjualan, maka ada dua pendekatan yang harus kita bisa lakukan. Yang pertama, beberapa negara itu sudah menerapkan non-barrier tarif ya, non-tarif barrier atau hambatan yang di luar tarif. Seperti sertifikasi produk di India ataupun sertifikasi lingkungan di Eropa gitu ya. Dan ini yang negara-negara tadi merupakan negara tujuan ekspor kita. Secara keseluruhan di Indonesia tercatat lebih dari 10.000 buruh kena PHK. Dampak situasi gawat darurat industri tekstil dalam negeri. Imbas sejumlah pelaksanaan, sejumlah kebijakan pemerintahan berjalan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.